Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Ustazah Uci di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bagaimana kabar anak-anak soli-solihah hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, di pertemuan sebelumnya masih ingat tidak kita sudah belajar apa? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Ada apa saja kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi, kemudian kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Nah, kali ini kita akan belajar apa ya? Nah, anak-anak coba kalian perhatikan di lingkungan kalian. Nah, mungkin di dekat rumahnya ada pasar, nah ada sekolah. Nah, itu merupakan lingkungan tempat kita untuk berinteraksi atau bersosialisasi, bertemu antara manusia dan manusia lainnya. Nah, manusia itu tidak bisa hidup sendiri anak-anak, selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Nah, kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Nah, apakah interaksi sosial itu? Simak penjelasannya berikut ini. Pada pembelajaran kali ini kita ketahui dulu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui interaksi sosial dalam bidang sosial budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan moral. Yang pertama adalah interaksi sosial di bidang ekonomi. Setiap manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Salah satu kebutuhan manusia adalah di bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan ekonomi meliputi pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi meliputi 1. Kebutuhan sandang, yaitu kebutuhan akan pakaian. Kedua, kebutuhan pangan, yaitu kebutuhan akan makanan. Ketiga, kebutuhan papan, yaitu kebutuhan akan tempat tinggal. Yang keempat, setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan saling berinteraksi, manusia akan lebih mudah untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, buah merupakan makanan kaya serat. Saat kita membutuhkan buah, kita akan membeli buah dahulu di toko atau di pasar. Yang keenam, transaksi jual beli dengan pedagang buah merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Kamu dapat menemukan interaksi ekonomi di pasar ataupun di tempat-tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli. 7. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi ekonomi. 8. Sebagai contoh, kebutuhan jasa di bidang kesehatan, transportasi, dan pelayanan masyarakat. Interaksi sosial dalam berbagai bidang. Yang pertama, interaksi dalam bidang sosial budaya. Manusia biasanya hidup berkelompok dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Adaptasi tersebut meliputi perilaku, aturan, norma, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Yang kedua, interaksi dalam bidang pendidikan. Interaksi dalam bidang pendidikan diperlukan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Contoh interaksi dalam bidang pendidikan adalah yang terjadi di kelas. Misalnya, siswa mendengarkan penjelasan guru.
Yang ketiga, interaksi dalam bidang ekonomi. Keragaman kebutuhan manusia meliputi barang dan jasa. Jika suatu daerah tidak dapat mencukupi kebutuhannya, maka masyarakat daerah tersebut akan berinteraksi dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam proses jual beli. 4. Interaksi dalam bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Yang kelima adalah interaksi dalam bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Contoh kepentingan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, setiap manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya, interaksi dalam bidang sosial budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan moral. Nah, untuk penugasan, silahkan buka modul kalian di halaman 28. Nah, di situ ada kolom dengan pertanyaan sebagai berikut. Pada era globalisasi seperti ini, interaksi budaya semakin terbuka lebar. Bahkan budaya daerah bisa berinteraksi dengan budaya luar negeri. Bagaimana upaya yang dapat kalian lakukan agar budaya daerah tidak tergantikan dengan budaya luar negeri yang belum tentu sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia? Tuliskan hasil diskusi kalian bersama orang tua, kemudian kirimkan ke Ustazah Uci ya. Nah, demikian tadi untuk pelajaran hari ini. Apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Interaksi sosial dalam bidang apa saja? Dalam bidang sosial budaya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, politik, dan juga moral. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan orang lain ketika kita memerlukan bantuan, karena kita adalah makhluk sosial. Nah, anak-anak jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Untuk diskusinya tidak harus dengan orang tua, bisa dengan keluarga atau mungkin teman-teman atau tetangga dekat kalian. Nah, nanti silahkan dikirimkan ke Ustazah Uci. Nah, hari ini hari Jumat ya. Silahkan anak-anak sudah membaca tilawah surat Al-Kahfi belum? Nah, sunnah-sunnah yang lain seperti potong kuku. Nah, silahkan dilakukan ya anak-anak. Nah, cukup sekian kita ucapkan hamdalah bersama anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.